Alangkah terkejutnya Silpi saat keluar dari ruang kerja Hakim. Ternyata, Adi berada tepat di depan pintu ruangan Hakim. Dan Adi pun bertanya, "Mau apa kamu masuk ke dalam ruang kerja Pak Hakim?" Silpi panik dan bingung harus berkata apa-apa. "Mas, kok kamu ada di sini?" tanya Silpi dengan wajah panik. "Kenapa?" kaget. "Aku tanya, mau apa kamu masuk ke ruangan Pak Hakim?" ucap Adi begitu marah. Aku ucap Silpi masih bingung. "Aku cuma apa?" tanya Adi dengan nada tinggi. "Aku cuma ngobrol. Sekalian aku menawarkan investasi di usaha ayahku. Kamu tahu kan, ayah sekarang usahanya sedang sulit," ucap Silpi berbohong. "Kamu gak usah bohong. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau apa?" tanya Adi. Tak lama Hakim pun keluar. "Istri kamu benar, Di. Dia cuma mau menawarkan investasi di usaha ayahnya," ucap Hakim membantu Silpi. Adi hanya diam saat Hakim berbicara. Dan tak lama Adi meninggalkan Silpi. Silpi pun mengejar Adi. "Mas, tunggu. Jangan salah paham," ucap Silpi. Adi pun masuk ke ruangan kerjanya, diikuti oleh Silpi. Terdengar suara pertengkaran antara Adi dan Silpi. Adi tak begitu saja percaya dengan Silpi dan Hakim. Tak lama, Silpi pergi dari kantor Adi dengan wajah marah. "Maafi, kali ini aku tak bisa percaya sama kamu dan Hakim," ucap Adi dalam hati. Sesaat kemudian, Adi memanggil Fitri. "Pit, kamu ke ruangan saya," ucap Adi. "Baik, Pak," jawab Fitri. "Saya mau tanya sama kamu, apakah kamu pernah lihat Silpi masuk ke ruang kerja Pak Hakim?" tanya Adi. Sebenarnya bukan pernah, Pak, tapi lebih tepatnya sering," ucap Fitri dengan ragu. Seketika Adi kaget mendengarnya. "Apa? Kamu tidak bohong?" tanya Adi. "Mana mungkin, Pak, saya bohong. Saya ada buktinya. Saya tidak pernah berbohong soal hal ini," ucap Fitri. Fitri pun lagi-lagi menunjukkan videonya. Adi semakin yakin bahwa Silpi sudah berbohong. Dan seketika Adi teringat tentang Silpi yang pergi ke villa. Adi pun mencari tahunya. Adi pun pergi ke villa itu, dan Fitri pun diajak oleh Adi. Adi mencari pengelola villa. Adi pun bertemu dengan pengelola villa itu, dan Adi pun menanyakan hal itu. "Pak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak ingat dengan saya?" tanya Adi. "Iya, Pak, saya ingat," jawab pengelola villa. Waktu itu, istri saya datang ke sini dengan siapa?" tanya Adi. "Waktu itu kan saya sudah bilang sama Bapak," ucap pengelola villa. "Bapak jujur saja, dengan siapa istri saya datang ke sini?" tanya Adi dengan nada tegas. Fitri pun menenangkan Adi. "Pak, sabar, Pak. Biar Bapak ini jawab dulu," ucap Fitri. "Begini saja, saya akan memberikan uang pada Bapak, asal Bapak memperlihatkan rekaman CCTV villa ini," ucap Adi. Pengelola itu pun terdiam sejenak dan berpikir apa yang akan dia putuskan. Namun, Adi pun menyebutkan nominal uang yang akan Adi berikan. Akhirnya pengelola itu tergiur dengan uang yang dijanjikan Adi. Pengelola itu pun jujur dan mengatakan bahwa Silpi datang bersama pria lain. Adi semakin marah, namun Fitri terus menenangkan Adi hingga Adi meminta rekaman CCTV-nya. Adi dan Fitri pun melihat CCTV itu. Adi dan Fitri pun terkejut karena pria yang di dalam rekaman CCTV itu adalah Hakim, bos sekaligus sahabatnya. "Itu bukannya Pak Hakim, Pak?" ucap Fitri. "Iya, Pit. Saya tidak menyangka Hakim sahabat saya sendiri begitu tega sama saya," ucap Adi. Tak lama kemudian mereka pulang. Adi pun langsung menemui Silpi, meskipun Fitri melarangnya. Karena waktu yang sudah malam, Adi pun mengantarkan Fitri terlebih dahulu dan langsung pergi ke rumah Silpi. Adi begitu cepat mengendarai mobilnya. Saat sampai di rumah Silpi, ternyata Silpi tidak ada di rumah. Ayah Silpi mengatakan bahwa Silpi pergi bersama teman-temannya. Lalu Adi langsung pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Adi terus menelpon Silpi, namun Silpi tak pernah menjawab teleponnya. "Sial, kenapa Silpi gak angkat teleponku? Ini sudah keterlaluan," ucap Adi.
Keesokan harinya, Adi masuk ke dalam ruang kerja Hakim sambil membawa amplop coklat. Adi pun memberikan amplop itu kepada Hakim. "Ini apa, Di?" tanya Hakim. "Lo buka sendiri aja," ucap Adi. Hakim heran, tak biasanya Hakim memanggil lo saat jam kerja. Hakim pun membuka amplop itu. "Ini surat pengunduran diri." "Kenapa, Di?" tanya Hakim. "Lo tanya kenapa? Karena gue udah gak mau bekerja dengan pengkhianat seperti lo," ucap Adi. "Gue gak ngerti maksud lo, Di," ucap Hakim. Adi pun memperlihatkan rekaman CCTV saat dipila. "Lo tahu ini siapa?" tanya Adi. Di, lo dengerin dulu. Ini gak seperti yang lo pikir," ucap Hakim menjelaskan. "Mau jelasin apa lagi, hah? Semua udah jelas. Lo pergi ke pila sama istri gue. Dan pengelola bilang, lo lama di dalam pila itu," ucap Adi. "Iya, waktu itu gue emang pergi sama Silpi. Tapi gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma mau cari bukti," ucap Hakim. "Bukti? Bukti apa maksud lo?" ucap Adi. "Gue mau cari bukti kalau Silpi itu cuma mau manfaatin lo. Dia sebenarnya gak cinta sama lo," ucap Hakim. Adi sedikit terdiam, dan Hakim pun terus menjelaskan. "Silpi itu cuma mau harta lo. Lo ingat-ingat lagi apa aja yang udah dia minta dan lo kasih sama dia. Saat gue pergi, istri gue juga tahu. Kalau lo gak percaya, lo boleh tanya sama istri gue," ucap Hakim. Adi semakin bingung harus percaya atau tidak dengan Hakim, karena video itu hanya memperlihatkan Silpi dan Hakim berjalan, tanpa ada rekaman yang menjurus ke perselingkuhan. "Lo pikir-pikir dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan," ucap Hakim. Adi pun keluar dengan rasa bingung harus bagaimana menyikapinya. Saat Adi keluar, Fitri melihat wajah Adi yang bingung, dan Fitri pun bertanya, "Bapak baik-baik saja?" "Saya bingung, Fit. Harus percaya atau tidak," jawab Adi. "Percaya apa, Pak?" tanya Fitri. "Sebaiknya kita bicara di ruangan saya," jawab Adi mengajak Fitri. Adi pun menceritakan semua yang terjadi saat Adi masuk ke dalam ruangan Hakim, dan Fitri pun memberi saran. "Kenapa Bapak tidak bertanya langsung saja sama istri Pak Hakim?" ucap Fitri. "Iya juga, Fit," jawab Adi. "Tapi Bapak tanyanya jangan sampai Pak Hakim tahu," ucap Fitri menambahkan. Adi pun setuju dengan ide Fitri. Adi akan segera menanyakan hal ini pada istri Hakim. Di lain tempat, Anita masih bingung dengan jawaban atas pertanyaan Mike yang mengajaknya untuk menikah, dan Anita pun meminta saran pada ayah. "Yah, aku mau minta saran dari ayah," ucap Anita. "Saran apa, Tak? Kalau ayah bisa bantu, ayah pasti bantu," ucap ayah. Anita terdiam sejenak. Anita masih ragu untuk menanyakannya. "Kok kamu malah diam?" tanya ayah kembali. "Menurut ayah, Mike itu gimana?" tanya Anita. "Gimana apanya?" tanya ayah balik bertanya. "Gini ya, Mike mengajak aku untuk menikah," ucap Anita. "Serius?" tanya ayah dengan wajah yang terkejut. "Iya ya, menurut ayah gimana?" "Itu yang ayah mau, tapi apa kalian pacaran?" tanya ayah. "Terus gimana?" tanya Anita. "Ya, ayah setuju, Mike pria yang baik. Lagi pula, ayah kenal sudah lama sama Mike, dan saya rasa dia bisa bahagiakan kamu dan anak-anak," ucap ayah. "Iya sih, aku juga berpikir seperti itu," ucap Anita. Kini Anita sudah menemukan jawabannya, dan Anita akan segera berbicara pada Mike. Beberapa saat kemudian, Anita pun menelpon Mike. "Halo Mike, kamu besok sibuk gak?" tanya Anita. "Enggak, Tak. Ada apa emang?" jawab Mike. "Kamu bisa gak ke kafe aku? Ada hal yang mau aku bicarakan," ucap Anita. "Ada apa, Tak? Apa kamu kangen?" tanya Mike menggoda Anita. "Iya, aku serius." Iya, besok aku ke kafe kamu. Apa sekalian aku jemput kamu?" tanya Mike. "Gak usah, Mike. Besok aku mau antar Patir sekolah," jawab Anita. "Baiklah kalau begitu. Sampai bertemu besok, sayangku," ucap Mike. Sayang, pacaran bukan, apa bukan bilang sayang," ucap Anita. "Emang bukan, tapi calon suami kamu." "Ih, dasar mikus," ucap Anita. Anita tersenyum-senyum sendiri saat Mike mengatakan calon suami. Mike seperti mengetahui apa yang akan dibicarakan besok. Kini, kisah cinta Anita akan dimulai kembali bersama Mike, pria yang pernah menjadi suami dari temannya. Keesokan harinya, saat Mike akan pergi menemui Anita, tak sengaja Mike bertemu dengan Adi di sebuah minimarket. Dan Mike pun menyapa Adi. "Mas, boleh kita bicara?" ucap Mike. "Ada apa? Mau ngomongin Anita?" tanya Adi dengan jutek. "Bukan, saya tidak membicarakan soal Anita, tapi saya mau bicarakan soal istri Anda, Silpi," ucap Mike. Adi merasa heran apa yang mau Mike katakan tentang Silpi, dan Adi heran dari mana Mike bisa kenal dengan Silpi. "Emang kamu kenal dengan istri saya?" tanya Adi. "Dia mantan istri saya," jawab Mike. Begitu terkejutnya Adi saat tahu Mike adalah mantan suami Silpi. Sepertinya kini giliran Mike yang akan membongkar kebusukan Silpi.